البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas poin yang ke-539 tentang apa itu? Indak ya Nafi'. Siapa itu yang menegur? Yang apa? Menegur Nabi SAW ketika beliau lupa di dalam salat. Siapa? Dzuliyadain, namanya Al-Khirbaq bintu Umar. Umar atau Amr? Al-Khirbaq bintu Umar. Jadinya perempuan. Al-Khirbaq ibnu Amr, ya? Ibnu Amr. Taib dikenal dengan Dzuliyadain. Kenapa? Kenapa digelari dengan Dzuliyadain? Karena tangan beliau panjang. Taib. Nah, majlis. Dan pada kisah Dzuliyadain terdapat faedah penting tentang masalah apa? Anda ya Iqbal. Dalam pembahasan hadis ini, para ulama biasa menyebutkan hadis ini di pembahasan apa? Pembahasan sujud sahwi. Karena padanya contoh yang sangat jelas dari Rasulullah SAW ketika kelupaan 6 rakaat. Ketika seharusnya 4 rakaat dia lakukan 2 rakaat, atau seharusnya 3 rakaat dia lakukan 2 rakaat, kemudian baru ingat setelah salam, maka dia tinggal menambah rakaat yang kekurangan tersebut, kemudian sujud sahwi setelah salam. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Nah, iqra. Hudzaifah. Artinya man huwa as-sahabiyyul ladzi nazalatil malaikatu tastami'u tilawatah. Siapa itu sahabat yang malaikat turun untuk mendengarkan tilawahnya, mendengarkan bacaan sahabat tersebut. Ini tentunya merupakan keutamaan, merupakan karamah, di mana malaikat turun untuk mendengarkan tilawah yang dibacakan. Wal jawab Usaid ibnu Hudzair.
Beliau adalah Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansar dari Bani Abdul Ashhal. Diperselisihkan tentang kunyahnya, ada yang mengatakan Abu Yahya, ada yang mengatakan Abu Hudayr dan yang lainnya. Dan beliau termasuk ahadun nuqaba al-ithnai asyar lailatul aqabah, termasuk salah seorang nuqaba yang 12 yang ikut dalam malam perjanjian Aqabah. Berarti termasuk di antara sahabat-sahabat Ansar yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Dan ayah beliau adalah Ra'isul Aus Yauma Bu'ad, yaitu pimpinan kaum Aus pada hari peperangan Bu'ad, dan terbunuh pada peperangan tersebut. Dan perang Bu'ad sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, sekitar 6 tahun. Dan sepeninggal bapaknya, maka Usaid bin Hudayr menggantikannya dan menjadi pemuka kaumnya, dan termasuk di antara orang-orang yang dituakan di kalangan kaumnya, kaum Aus terkhusus, yaitu Bani Abdul Ashhal. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqat beliau, wa akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Zaid bin Harithah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Usaid bin Hudayr dengan Zaid bin Harithah. Di awal-awal tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, karena di antara langkah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah apa? Selain mendirikan masjid, yang ini merupakan tempat terpenting bagi kaum muslimin, yang kapan kedudukan masjid di tengah-tengah kaum muslimin runtuh, akhwani fillah, maka akan runtuhlah mereka. Juga termasuk langkah awal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tempuh adalah muakhah, yaitu mempersaudarakan bainal muhajirin wal ansar. Dua perkara ini sangat penting, ikhwan, masjid dan ukhuwah. Oleh karena itulah di antara yang ditempuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhkan kaum muslimin dari masjid, dan untuk memporak-porandakan ukhuwah di kalangan mereka. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau awal-awal tiba bangun masjid, kemudian persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Di antara yang dipersaudarakan, dan persaudaraan saat itu, ikhwani fillah, betul-betul yang dipersaudarakan ini, ya, ketika punya harta, ya, nanti saling mewarisi dan seterusnya, itu di awal-awal hijrah. Kemudian syariat tersebut dihapus. Syariat tersebut dihapus, yang tersisa adalah ukhuwah Islamiyah. Antara siapa dipersaudarakan Usaid bin Hudayr dengan siapa? Indak Ukasha dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan sayangnya beliau tidak bisa ikut dalam perang Badar. Dan para ulama tarikh mengatakan beliau bama syahida Badran, tidak ikut dalam peperangan Badar.
Di sana ada yang menyebutkan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyelisih hal ini. Beliau menyebutkan Usaid termasuk minal badriyin, tapi wallahu taala alam, kebanyakan para ulama syiar menyatakan beliau tidak mengikuti perang Badar. Wallahu taala alam. Ini tentang Usaid Ibnu Hudzair. Adapun berhubungan dengan hal yang ditanyakan di sini, yaitu sahabat yang turun malaikat untuk mendengarkan tilawahnya, dalilnya kita baca. Wa dalilu hadits Usaid bin Hudzair an Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu qala. Dalilnya adalah hadits Usaid bin Hudzair sendiri. Beliau mengatakan, bainama huwa yaqra'u minal laili surat al-Baqarah wa farasuhu marbutatun 'indah. Tatkala dia sedang membaca di suatu malam surat Al-Baqarah, dan ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu alaihim menghidupkan malamnya dengan qiraah, dalam keadaan kudanya tertambat di sisinya, yaitu ditambatkan di sisinya dekat dengan kudanya. Idzalatil faras fasakatat. Tiba-tiba kudanya itu tidak bisa tenang, yaitu meringkik-ringkik, ribut, tidak bisa tenang. Maka kemudian Usaid bin Hudzair sakata, yaitu diam dari qiraahnya. Maka kudanya pun diam. Faqara'a fajalatil faras. Kemudian beliau membaca lagi, maka akhirnya apa? Gelisah lagi kudanya, ringkik, tidak tenang. Fasakata wasakatatil faras. Kemudian beliau diam lagi dan kudanya pun diam. Tsumma qara'a fajalatil faras fansaraf. Kemudian membaca lagi, maka kudanya itu apa? Meringkik-ringkik, kemudian apa? Berusaha pergi. Wa kana ibnuhu Yahya qariban minha, dan adalah putra beliau Yahya dekat dengan kudanya. Fa asfaqa an tusibahu, maka khawatir akan terkena apa? Terkena injakan kuda. Falamma tarrahu rafa'a ra'sahu ila sama. Maka tatkala beliau telah menarik kudanya ke tempat semula, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Hatta ma yaraha, sampai beliau tidak melihatnya. Ini ada yang hilang, Iwan, coba dicek. Ada yang hilang kayaknya. Riwayat Muslim tidak demikian. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Baik.
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, falamma tarrahu bijim wa muthannah wara thaqilah wa dhamir li waladihi ay istarra waladahu minal makan alladhi huwa fi hatta la tata'uhu al-faras. Nah, ini lebih jelas. Nah, falamma istarrahu yaitu bukan kudanya yang ditarik, berarti yang ditarik adalah anaknya. Anaknya diambil dari tempatnya yang dikhawatirkan tadi terinjak oleh kuda. Nah, falamma istarrahu rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Naam. Maka tatkala beliau mengambil anaknya, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Nah, di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kadza fihi bi ikhtisar. Naam. Tayyib, demikian. Padanya terjadi apa? Ikhtisar. Naam, ada peringkasan, makanya menjadi apa? Kurang jelas. Kemudian Al-Hafidz dalam Fathul Bari mengatakan waqad auradahu Abu Ubaid kamilan. Dan Abu Ubaid meriwayatkan dengan sempurna wa lafdhuhu rafa'a ra'sahu ila sama' fa idza huwa bimithli dhullah fiha amsalul masabih urijat ila sama' hatta ma yaraha. Nah, karena kalau kita ambil seperti ini akan bingung. Falamma istarrahu rafa'a ra'sahu ila sama', tiba-tiba hatta ma yaraha. Apa yang enggak terlihat itu? Nah, tatkala anaknya sudah diambil, kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit. Nah, mengangkat kepalanya ke langit, maka tiba-tiba dia melihat semisal dhullah, semisal awan. Ada semisal awan, fiha amsalul masabih, padanya semisal lampu-lampu. Ya. Urijat ila sama' yang naik ke langit. Ya, ada semacam awan, ada lampu-lampu ya padanya, kemudian apa? Naik ke langit. Hatta ma yaraha, sampai Usaid tidak melihatnya lagi. Ini yang disaksikan oleh Usaid bin Hudair. Ya, dengan itu pula kudanya apa? Kudanya menjadi gelisah. Ya, kudanya gelisah ketika adanya semisal awan tadi. Ketika Usaid membaca Al-Quran, terkhusus di sini membaca surat Al-Baqarah. Nah, kejadian itu tentunya aneh bagi Usaid. Falamma asbaha haddatsan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala telah masuk di pagi hari, beliau menyampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengatakan, Iqra ya Ibnu Hudair, bacalah wahai Ibnu Hudair. Iqra ya Ibnu Hudair, bacalah wahai Ibnu Hudair. Qala fa ashfaqtu ya Rasulullah an tata'a Yahya wa kana minha qariban. Farafa'tu ra'si fansaraftu ilaihi. Farafa'tu ra'si ila as-sama'. Fa idza mithlu dhullati fiha amsalul masabih fa kharajat hatta la araha. Maka Usaid kemudian apa? Menyampaikan alasannya kenapa beliau menghentikan qiraahnya. Kenapa? Karena aku khawatir wahai Rasulullah, kuda tersebut akan menendang atau menginjak Yahya. Dan adalah si Yahya ini dekat dengan kudanya. Maka aku angkat kepalaku, kemudian aku apa? Aku beranjak pergi darinya. Farfa'tu ra'si ila sama'. Maka kemudian aku angkat kepalaku ke langit, maka tiba-tiba semisal awan, padanya semisal lampu-lampu. Nah, kemudian keluar dari atap rumahnya tersebut sampai aku tidak melihatnya. Qala wa tadri madak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, dan engkau tahu apa itu? Qala la. Usaid mengatakan tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilkal malaikatu danat li sautika walau qara'ta la asbahat yanzurun nasu ilaiha la tatawara minhum. Itu adalah malaikat yang mendekat dikarenakan suaramu.
yaitu karena suara beliau ketika membaca Al-Quran. Dan ini karamah. Seandainya engkau membaca, maka ya membaca terus, maka sungguh di pagi harinya manusia akan melihat kepadanya dan tidak akan tersembunyi dari mereka. Cuman tatkala Usaid menghentikan qiraahnya karena khawatir anaknya ditendang oleh kuda, nah akhirnya malaikat tersebut pun kemudian naik kembali ke langit. Nah, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dari apa? Kehadiran para malaikat mendengarkan bacaan seseorang. Dan memang Al-Qur'an merupakan perkara yang sangat mulia, apalagi ketika membacanya diiringi dengan ikhlasun niyah. Nah, niatan yang ikhlas, kemudian dengan apa? Bacaan yang bagus. Padanya syifa lil qulub. Padanya apa? Obat bagi hati-hati ini. Padanya sakinah, ketenangan. Oleh karena itulah ikhwani fillah, jangan sampai luput hari-hari kita dari qiraatul Quran. Ketika suatu waktu terganggu dengan pekerjaan yang datang tiba-tiba atau kegiatan atau uzur, maka cari waktu yang lain sehingga di hari tersebut ada bagian untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau sekali seseorang ikhwan bolong, sekali seseorang tidak membaca Al-Quran, 2 hari enggak membaca, 3 hari, biasanya setelah itu untuk memulai lebih berat, untuk memulai kembali berat. Oleh karena itulah biasakan seorang punya bagian, baik itu sebelum beraktivitas, misalnya setelah bekerja sulit, untuk apa? Mencari waktu, capek dan seterusnya, sebelum aktivitas. Ba'da subuh paling mudahnya. Biasanya kalau ba'da subuh sudah tidak punya bagian, biasanya sudah setelah itu sulit. Tapi kalau yang ba'da subuh harus melakukan kegiatan, maka cari waktu lain. Nah, jangan sampai ya kawan, merupakan hal yang sangat disayangkan kalau sampai seorang muslim, terkhusus lagi seorang sunni, kemudian dalam hari-harinya tidak memiliki bagian dari Al-Quran. Baca, sebelum tidur, atau di waktu-waktu yang lain yang memungkinkan. Karena sungguh pada hari-hari ini godaan untuk seorang jauh dari Al-Quran begitu besar. Dulu di zaman belum banyak Android, bahkan belum ada. Nah, banyak dari kita ketika menunggu sesuatu yang keluar dari sakunya, mushaf kecil untuk membaca. Nah, membaca Al-Quran, menunggu sesuatu membaca Al-Quran. Pada zaman sekarang menunggu sesuatu sibuk dengan HP. Sibuk dengan HP. Diakui atau tidak, ikhwan, terpalingkan begitu banyak manusia dari apa? Dari kebaikan dengan sebab ini. Maka jangan sampai lalai Al-Quran. Jangan sampai keadaan kita ikhwani fillah termasuk dari hal yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Bahwasanya umatnya ittakhadul Qur'ana mahjura. Menjadikan Al-Quran itu mahjur, yaitu ditinggalkan. Dan hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, bentuk-bentuknya banyak. Bentuknya banyak, ikhwan. Tapi begitu banyak bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran. Mulai dari apa? Meninggalkan tadabburnya, meninggalkan untuk memahami tafsirnya, meninggalkan untuk tafakkur, tadakkur terhadap apa-apa yang ada dalam Al-Quran, dan yang paling parahnya yaitu meninggalkan dari qiraah. Kalau qiraah saja kita sudah tinggalkan, bagaimana untuk bisa meraih yang berikutnya? Meraih apa? Tadabburnya, meraih tadakkurnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak, diberkahi. Untuk apa? Liyadabbaru, agar manusia ini mentadaburinya. Semuanya dituntut untuk tadabbur. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, dan agar
ulul albab mengambil pelajaran. Nah, kalau sudah tidak bisa mengambil pelajaran, juga tidak bisa tadabbur, maka minimal ikhwani fillah qiraah. Qiraah seandainya belum tahu maknanya, baca dengan mengharap pahala dari huruf-huruf yang kita lafadzkan. Ini penting untuk kita jadikan perkara yang wajib pada diri kita, ikhwan, bukan kemudian wajib yang seorang ketika ini terlalaikan atau lupa betul berdosa seperti meninggalkan sholat, tapi jadikan pada diri kita, patrikan ini sesuatu yang harus pada diri, punya bagian untuk membaca Al-Quran, sehingga ketika ada yang kosong, ada yang bolong, dia segera mencari waktu untuk menebusnya. Dengan demikian insyaallah ta'ala akan tercapai kesinambungan, istimrar. Nah, karena hubungan seorang muslim dengan Al-Quran ketika semakin bagus akan semakin terasa barokah. Semakin terasa barokah. Penuntut ilmu yang sudah menghafal Al-Quran dengan yang belum, dari sisi barokah akan terasa beda sekali, ya, Pak. Antum merasakan ketika mungkin dulu belajar belum menghafal Al-Quran, ketika setelah selesai menghafal Al-Quran akan terasa banyak sekali perbedaannya. Dari sisi apa? Pemahaman, juga dari sisi hal-hal yang lain. Kenapa? Karena kitab ini mubarak, kitab ini diberkahi. Nah, karena itulah yang belum selesai ijtihad, sungguh-sungguh untuk berusaha apa? Selesai dalam menghafal Al-Quran. Nah, semuanya kalau ditempuh insyaallah akan sampai ke tujuan. Sebagaimana perkataan Ibnu Wardi, kullu man sara ala darbi wasal. Semua yang berjalan di atas jalan wasal akan apa? Akan sampai, tapi bukan jalan di tempat. Ya, jalan sara itu jalan. Nah, dia menempuh jalan. Tapi kalau jalan di tempat, ya enggak sampai-sampai memang. Ya. Kullu man sara ala darbi wasal. Nah, semua yang berjalan di atas suatu jalan maka akan sampai pada tujuan. Maka berjalanlah. Berjalanlah, yang terpenting istimrar dengan niatan yang baik. Dengan niatan yang baik. Apalagi para pemuda ini. Sayang, ya, sayang beribu-ribu bahkan berjuta-juta sayang. Kalau di masa-masa muda ketika kita memiliki kesempatan yang banyak, kita belum disibukkan dengan tanggung jawab yang banyak, kemudian kita gunakan masa itu untuk hal-hal yang sia-sia. Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemudahan, maka manfaatkan. Seorang di antara yang menentukan tinggi rendahnya derajat Al-Qur'annya, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau dulu membaca di dunia. Ini di akhirat kelak. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang engkau baca. Para ulama berdalil dengan hadis ini tentang keutamaan hafizul Quran. Orang yang berarti yang telah menghafal Al-Quran khatam tentunya memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Maka ijtahidu akhwani fillah. Siapa yang jujur biidznillah azza wa jalla akan mencapainya. Oleh karena itulah jangan kemudian terpaksa ketika diminta setoran, ketika dituntut untuk tertib, itu sungguh seharusnya disyukuri. Karena apa? Bentuk ta'awun dari saudara kalian, ada yang mau menyimak. Ya. Demikian pula orang tua hendaknya sering ditegur, sering dicek. Kalau kok banyak stripnya, banyak yang tidak setor, maka kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran kalau nggak disetorkan, akhwani fillah, tidak diketahui benar salahnya. Tayyib. Barakallahu fikum, nas'alullaha ta'ala at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.
Man yaqra'?